Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innani ana Allah la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis sholata li dzikri. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hafadha 'alaiha ya'ni as-shalah kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy-syahidin. Di setiap helaan napas kita, ya, di setiap gerak kita, tiada lain ada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak sekejap pun kita bisa lepas dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sepantas dan selayaknya kita hamba yang hidup bergantung pada belas kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus mensyukuri nikmat-nikmatnya. Wabil khusus nikmat terbesar yang Allah karuniakan pada kita semua, nikmat iman dan Islam, nikmat hidayah dan taufiknya yang alhamdulillah dengannya Allah hadirkan kita di sini untuk bermuazahah thalabul ilmi dalam majelis yang mulia, yang kita berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala mencurahkan di tempat ini kepada kita semua rahmatnya, sakinah, ketenangan pada hati kita semua, dan juga keberkahan dan ilmu yang bermanfaat dalam semakin kita mendekatkan diri kita pada Allah. Allahumma anfa'na ma'alamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpah pada uswah kita Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kajian seri Tazkiyatun Nafs saat ini insyaallah kita melanjutkan, ya, dan kita masuk kepada bab ketiga ya saat ini, dimana sebelumnya ya kan proses Tazkiyatun Nafs mungkin ini murojaah, ya, mengingatkan kembali kepada bapak-bapak dan ibu juga adik-adik yang dirahmati oleh Allah, bahwa upaya Tazkiyatun Nafs itu kan yang pertama itu kan tathir, ya, yaitu upaya kita untuk membersihkan kalbu kita dari berbagai penyakit. Nah, kita sudah bahas, ya, ini tathir, upaya menghilangkan kekafiran, kufur, ya, kesyirikan, syirik gitu, ya, dalam hati kita. Upaya juga membersihkan hati kita dari kibur, ya, dari kesombongan, dari hasad, ya, dari hubung dunia dan penyakit-penyakit lainnya. Nah, kita sudah membahasnya hal itu alhamdulillah, ya, di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, itu upaya tathir. Nah, setelah kalau kita dibersihkan dari berbagai penyakitnya, gitu, ya, lalu kita isi. Nah, ini namanya tahakkuk. Nah, itu Tazkiyatun Nafs itu terdiri dari 3 ya tahapannya. Nah, tahakkuk itu mengisi kalbu kita yang tadi kita upayakan untuk selalu bersih, lalu diisi dengan amalan-amalan dulu, ya, amalan-amalan hati. Nah, kita sudah membahas bagaimana hati kita harus dipenuhi dengan keikhlasan, ya, dipenuhi dengan keimanan, dengan ihsan, dengan takwa, dengan syukur, dengan sabar, ya, dengan tawakal, ya, dengan husnuzan kepada Allah, ya, dengan ridho, khauf, roja, dengan mahabbah, rasa cinta. Nah, upaya Tazkiyatun Nafs itu menghiasi hati kita dengan amalan-amalan hati.
kedua yang berkaitan dengan amalan hati, tahatu. Ya. Nah, pada hari ini kita akan membahas ya, dan mungkin pada pertemuan-pertemuan berikutnya di seri Tazkiyatun Nafs ini berkaitan dengan sarananya, gitu. Jalannya, amalan-amalannya, ya, agar kita sampai pada menghidupkan tadi yang satu sisi kita membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati, dan yang kedua kita menghiasinya dengan amalan-amalan hati. Nah, itu ada jalannya Bapak-bapak Ibu ya. Ada sarananya yang telah Allah sediakan untuk kita ya melakukan upaya tazkiyatun nafs ini. Nah, oleh karena itu mungkin ini pengantar dahulu ya sebelum kita masuk ke bagaimana kita memahami ya tentang adab batin sholat gitu ya. Nah, karena mungkin sering kita saksikan atau kita juga rasakan ya, mungkin ini juga terjadi pada diri kita ya. Pertama yang penting itu pada diri kita yang penting ya. Nah, itu bahwa kita sudah melakukan amalan-amalan gitu ya. Ya. Kenapa sih banyak orang yang sholat ya, bahkan sholat di masjid gitu ya, tapi ia belum bisa terhindar dari sifat misalnya koruptif ya, atau koruptif gitu ya, atau misalnya ia sering pengajian ya, ia sering ke masjid, tapi ya mulutnya masih belum terjaga dari ghibah gitu ya, dari menyakiti hati orang gitu ya. Nah, ataupun banyak yang tadi sudah haji ya, sudah dia menunaikan amalan lain, tapi dia masih kikir gitu ya, masih kurang peduli ya kepada orang sekitarnya ya, orang segan sungkan meminta bantuan kepadanya gitu ya, karena jarang memperhatikan orang lain gitu ya. Nah, karena kita temukan dalam kehidupan ada sesuatu yang berbeda gitu ya, ada yang kontradiktif antara amalan-amalan iya ya, amalan-amalan sholatnya, sahurnya, zakatnya, hajinya dengan perilaku akhlaknya gitu ya. Nah, oleh karena itu ini ada apa gitu dengan hal itu? Karena Rasulullah SAW juga sudah mewanti-wanti pada kita semua, hati-hati kan ya, berubah ini ya. Begitu banyak orang-orang yang sahur. Nah, tapi haduhu min siyamihi illa ju'a atas. Dia sahur, tapi ternyata yang dia dapatkan dari sahurnya itu hanya tadi lapar dan dahaganya saja gitu ya. Nah, banyak orang yang menegakkan gitu ya, yang sholat gitu ya, tapi dari sholatnya tidaklah ia hanya mendapatkan kecuali begadang dan lelahnya saja gitu ya. Nah, sama dengan sholat ya, ternyata dalam sholat juga betapa banyak orang yang sholat, tetapi ternyata dicatat dari sholatnya itu ada yang hanya dapat ya sepertiganya, ya seperenamnya, sepersembilannya, hanya sebagian saja. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ke depan ya dalam Tazkiyatun Nafs ini kita akan memaknai dari makna-makna ibadah kita agar mempunyai pengaruh yang kuat terhadap tubuhnya ya, hati kita ya, terhadap tersucikannya jiwa kita gitu. Nah, oleh karena itu pengantarnya ya bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah masjid Hidayah Umum yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita pahami dulu tentang 3 amalan ya. Nah, sebelum kita masuk ke adab sholat, pengantarnya ini setiap amalan itu ada 3 amalan gitu ya. Setiap kita melakukan aktivitas sarana tazkiyatun nafs ini, kita harus ingat ada 3 amalan, dan ini diambil dari hadis yang terdapat dalam hadis Arba'in. Nah, ini menjadi sebuah kunci ya dalam tazkiyatun nafs ya. Ulama-ulama ahli hikmah itu mengajarkan pada kita ada 3 amalan. Nah, ini kan kalau kita lihat di hadisnya, malaikat Jibril alaihissalam pernah mendatangi majelis Rasulullah SAW. Nah, lalu bertanya, ini saya singkatnya karena hadisnya sangat panjang ya. Lalu malaikat Jibril bertanya, yang pertama pertanyaan malaikat Jibril ini menyerupakan manusia gitu ya, saat itu. Nah, datang kepada majelis Rasulullah SAW ya, lalu bertanya, akhbirni anil Islam. Nah, malaikat Jibril menanyakan tentang Islam.
Dijawab oleh Rasulullah SAW, al-Islam ya, antasyhadu an la ilaha illallah wa tuqimas shalah wa tutiyaz zakat wa tahujjal baiti man istata'a ila sabila gitu ya. Nah, dijawab dengan arkanul Islam gitu ya. Nah, maka lalu malaikat Jibril menjawab sodaqta ya. Sampai kaget para sahabat yang lain, ini siapa ini gitu ya. Nanya, ya engkau nanya tapi lalu membenarkan gitu ya kepada Rasulullah, berani banget gitu ya. Siapa ini gitu ya. Nah, sehingga akhirnya malaikat ini bertanya lagi, Amin akhbirni anil iman. Dijawab oleh Rasulullah SAW, al-iman antumina billahi ya wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi, dan selanjutnya dijawab dengan rukun iman. Sodaqta ya, kata malaikat Jibril lagi. Dan yang ketiga, Rasulullah ditanya lagi tentang ihsan. Akhbirni anil ihsan. Apa itu ihsan? Rasulullah SAW menjawab, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau engkau tidak melihat Allah, sesungguhnya Ia melihatmu. Nah, sampai akhirnya setelah pulang ya, Rasulullah SAW bertanya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, apakah kamu atau beriman dua? Siapa dia? Kata Rasulullah, tidak ya Rasulullah, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Dia malaikat Jibril datang kepada untuk mengajarkan dirimu, gitu ya. Nah, itu kan ada satu lagi tentang ciri-ciri saat ya, as-saat. Nah, dari sini para ulama menyebutkan ada 3 amalan yang harus kita hidupkan. Yang pertama berkaitan dengan amalan Islam namanya, atau amalan zahir. Nah, maka yang disebut ada batin, ada zahir. Biasanya orang yang tidak seimbang atau kontradiktif tadi ya, antara amal-amal tentang ibadahnya dengan akhlak karimah dalam hidupnya, ini melupakan ya dari 3 sisi ini gitu. Ia lupa, dia terfokus pada satu amalan saja. Nah, ini amalan disebutnya dengan amalan syariah ya, amalan syariah. Nah, kita sering dengar ya, oh syariah hakikat thariqah gitu ya. Nah, ini sebetulnya diambil dari pemahaman hadis ini. Nah, amalan syariah ini adalah anta'budah, engkau beribadah kepada Allah. Nah, ini dengan apa? Dengan rukun Islam ya, syahadatain gitu ya, dengan sholat, saum, zakat, haji. Nah, ini ditunaikan amalan-amalan zahirnya. Nah, engkau berserah diri dengan perbuatan-perbuatannya. Nah, berikutnya itu adalah amalan syariah ya, amalan Islamnya, sholat misalnya. Nah, itu amalannya berupa apa? Berupa amalan yang dimulai dari takbiratul ihram ya sampai dengan salam ya, gerakan ucapannya. Nah, itu namanya adalah amalan Islam atau amalan syariahnya. Nah, yang kedua, nah ini penjelasan ini saya ambil dari syarah Ibnu Athaillah ya, diberikan oleh Ibnu Ajibah ya. Nah, ini yang menjelaskan berkaitan dengan hal ini. Nah, yang kedua itu amalan Islam. Nah, selain ada amalan Islam, itu ada amalan iman. Nah, jadi kita harus ingat ya, dalam suatu misalnya tadi sholat, selain gerakan yang kita lakukan berupa amalan-amalan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, tapi kita juga harus memahami antak sudah kepada siapa engkau beribadah itu, siapa yang kau ibadahi. Nah, ini namanya amalan iman, atau yang disebut kita sering dengar dalam ahli hikmah mengatakannya amalan thariqah. Thariqah itu tadi dia menunjukkan kepada siapa sih yang dikenalnya, gitu ya, diibadahinya itu siapa. Nah, jadi waktu sujud ya, sujud amalan syariahnya, amalan Islamnya dia merendahkan ya kepalanya ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan amalan imannya ia mengimani ya, beriman dan menyadari kepada siapa yang menunjukkan sujudnya. Nah,
tersebut dengan antaksidahu, kepada siapa engkau melakukan ibadah itu, kenali gitu. Nah, ini amalan iman atau thariqahnya ya. Nah, berikutnya ini yang disebut dengan amalan ihsan, yaitu yang disebut dengan amalan yang hakikah, itu hakikat. Jadi waktu kita sujud, kita melakukan amalan ihsan, iman ya, Islam, iman. Nah, ihsan itu adalah hasil perpaduan dari amalan batinnya berupa imannya dan amalan Islamnya. Terjadilah cinta rasa atau zauq dari ibadah itu, gitu. Terjadilah pengaruh. Nah, makanya ini disebut hakikat, karena dia hakikatnya pengaruh antara zahirnya dan batinnya yang melahirkanlah di situ waktu dia sujud khaufnya, ya, rasa takut dirinya pada Allah, rasa cintanya pada Allah, rasa ta'zim pengagungannya pada Allah. Nah, dalam sujud itu hakikatnya gitu ya, perpaduan hati yang tunduk sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala di hadapan Allah Rabbul Izzati yang maha agung dan maha sempurna. Nah, jadi itulah yang menjadi amalan yang harus dihidupkan nanti dalam bahasan-bahasan sarana tazkiyatun nafs ya, baik dalam sholat, dalam zikir, ya, dalam sedekah, tilawah Quran. Nah, itu sebagai pengantarnya ya Bapak Ibu. Jadi 3 amalan tadi yang akan kita coba bahas ya dalam bahasan hari ini, yaitu bagaimana kita memahami tentang adab ya, adab batin dalam sholat. Dan insya Allah pada kesempatan ini kita bahas satu dulu ya, dalam sholat ini adab zahirnya dulu gitu ya, karena waktu. Nah, kita akan bagi ya, yang pertama kita kepada adab zahir. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita masuk kepada adab-adab batin ya dalam sholat. Dan bahasan ini bukan bahasan berkaitan dengan fikihnya ya. Nah, bukan bahasan beda ya antara bahasan fikus sholat dengan bahasan sholat dalam makna tazkiyatun nafs. Nah, untuk bahasan fikus sholatnya insya Allah mungkin nanti kita lakukan di luar ya, bahasan berkaitan dengan ada sholat dalam pengertian makna sarana ya, sebagai sarana dalam tazkiyatun nafs. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi setiap amalan ya yang kita lakukan ya, nah ini termasuk sholat ya, itu punya namanya nutrisi ya, nutrisi. Sama dengan kita makan ya, makan itu kan berbagai nutrisi ya Bapak Ibu ya. Nah, makan itu berbagai nutrisi, ada karbohidratnya, ada vitaminnya, ada proteinnya, ada mineralnya gitu ya. Kalau kita makan itu, kalau satu aja misalnya nutrisinya, karbohidrat aja gitu. Gimana tuh Bapak Ibu ya? Kalau kita makannya karbohidrat aja, kayak anak kos ya. Anak kos kan makannya apa? Nasi ya, pakai indomie ya, pakai bala-bala, terus kerupuk ya, karbohidrat semuanya gitu ya. Jadi karbohidrat itu kan berbahaya ya. Nah, bisa jadi mungkin apa, diabetes atau apa gitu ya kalau kebanyakan karbohidrat. Dan kita membutuhkan hal yang lain. Nah, sama kalbumu itu juga membutuhkan nutrisi ya, yang disebut dengan cahaya hati. Itu yang disebutkan oleh Syekh Hawa dan kita minta tazkiyatun nafs. Nah, maka Allah menyediakan ya, seperti layaknya tubuh ini, badan ini perlu makan, perlu minum, hati kalbu kita juga perlu diberi makan ya, suhara yang baik, vitamin yang baik, agar dia tumbuh gitu dan bersih dari berbagai penyakit. Nah, oleh karena itu Allah sediakan ya sarana-sarananya. Nah, salah satunya itu adalah dengan ya, ini sholat ini sebagai induk sarana tazkiyah terbesar ya, karena kita sehari coba berapa kali kita melakukan sholat ya, berarti berapa rakaat satu hari kita dalam melakukan sholat? Sampai 17 rakaat katanya ya, itu ada yang mengartikan 17 Agustus 1945, 17-nya itu adalah sholat ya, 17 rakaat kita dalam satu hari katanya. Nah, itu ya, jadi
Bagaimana kita ya oleh Allah diperintahkan untuk menjalankan ya sholat ini. Nah, tapi kita lihat ya di dalam hadis riwayat Abu Dawud disebutkan inna rajula la yansarifu ya. Jadi sesungguhnya seseorang itu selesai dari sholatnya, dia selesai sholat gitu ya. Wa ma kutiba ila usyurun sholatihi. Tapi ternyata tidaklah dicatat baginya waktu ia sholat itu ia mendapatkan hanya kecuali 1/10-nya saja. Nah, tadi kita semua sama-sama sholat, tapi ternyata catatannya beda-beda. Ada yang cuma dapat 10-nya saja, ada yang tusumuha, ya, ada yang 1/9-nya saja, ada tumunuha, ada yang 1/8-nya saja, ada subuha, ada yang 1/7-nya saja, sudusuha, ada yang 1/6-nya saja, humusuha, ada yang 1/5-nya saja, rubuha, ada yang 1/4-nya saja, sulusuha, ada yang 1/3-nya saja, nisfuha, ada yang setengahnya saja, gitu ya. Nah, mungkin hanya ada yang dapat takbirnya saja gitu. Allahu Akbar tercatat gitu. Tapi kesananya ya ingat yang lain-lain gitu ya. Kemana-mana gitu ya. Nah, ternyata seperti itu dalam hadis ya. Mengapa kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu ya, kenapa dia sholatnya itu berbeda-beda? Itu berbeda-beda berdasarkan apa? Nah, kalau kita lihat dalam syarah dalam Faidul Qadir ya disebutkan oleh Imam Al-Munawi rahimahullah, perbedaan pahala sholat yang mereka dapatkan tersebut ternyata itu berdasarkan kehusuan dan bagaimana ia menghayati makna bacaan sholat dan semisalnya dari perkara-perkara yang menyebabkan sempurnanya sholatnya. Nah, jadi ini penting bagi kita untuk betul-betul menghidupkan ya makna-makna itu gitu ya. Nah, kenapa? Karena nanti bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan dihisab kan ya. Kita akan dihisab perbuatan-perbuatan amalan kita gitu ya. Nanti fa'amma man thaqulat mawazinuhu bahwa fi isatir radiyah. Dan adapun yang berat timbangan kebaikannya nanti ia akan mendapatkan kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ingin setiap amalan kita itu memberatkan timbangan hasanah kebaikan kita gitu. Dan ternyata apa yang pertama dihisab nanti ya dalam hadis riwayat Khamsah ya. Ini saya dalam Nailul Autar ya. An Abi Hurairah an Abi Hurairah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna awwala ma yuhassabu bihil 'abdu yaumil qiyamah itu as-shalah. Nah, jadi sholatlah yang pertama-tama nanti dihisab dan nanti disebutkan ya as-sholatul maktubah, sholat wajibnya. Nah, ini sholat ini banyak dilalaikan oleh kita gitu ya. Nah, banyak orang-orang sudah merasa baik tak kala ia bisa meninggalkan zina. Banyak orang sudah merasa baik tak kala ia sudah bisa menghindari minum khamar gitu ya, atau perbuatan lain. Tapi ia lupa bahwa as-sholat, meninggalkan sholat itu suatu perkara yang ya itu lebih berbahaya lagi gitu ya. Karena ini sudah menjadi bainal rajul ya, bainal abdi wa iman wa kufur ya, antara keimanan dan kekafiran itu adalah sholatnya. Nah, kita pun jangan sampai melalaikan sholat ini gitu ya, menghidupkan sholat ini dengan benar, menata sholat kita dengan benar. Nah, oleh karena itu disebutkan fa'in atammaha ya wa illa kila ya, maka apabila dia telah menyempurnakannya maka sudah selesai persoalannya. Nah, itu berarti pokok yang pertama yang harus kita hidupkan dalam hidup ini sholat dulu. Sebelum apa-apa perbaiki dulu sholat kita, karena itu dulu yang dihisabnya. Dan disebutkan kata Rasulullah SAW, kalau sholatnya benar, tertata dengan baik, terjalankan azab zahir dan batinnya benar ya, sholatnya itu seperti ia beriktibar kepada sholatnya Rasulullah SAW. Nah, maka ia selesai, maksudnya akan mudah hisaban-hisaban lainnya gitu ya. Wa ila kila ya unduru halahu min tatawu. Nah,
Nah, nanti kalau misalnya sholatnya itu kurang, ya, maka dikatakan kepadanya, nah, lihatlah dulu apakah dia melakukan, lihatlah sholat-sholat lataunya, sholat-sholat sunnahnya. Nah, oleh karena itu, ya, penting bagi kita untuk menata, memanage, ya, dengan baik sholat-sholat yang kita lakukan. Ya, karena ini menjadi kunci, ya, dalam mudahnya kita dihisab di yaumil kiamat, gitu ya. Nah, berikutnya, ya bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nah, agar kita masuk kepada sholat yang tadinya tertata baik adab batin dan adab zahirnya, nah kita masuk dulu ya di sini sebelum ke adab batin. Apa saja sih adab zahir? Ya. Nah, ini belum ke adab batin ya. Nah, tapi kita ke adab zahirnya. Ya, bagaimana ini menjadi suatu hal yang penting gitu ya. Setelah kita masuk kepada sholat ini. Nah, yang pertama, nah ini berarti kan segala sesuatu itu yang terbaik itu dengan persiapan yang baik ya. Nah, maka ada batin dalam sholat para ulama mengatakan adalah dengan bagaimana dimulai dari dia juga menunggu-nunggu ya. Nanti sebelum ini kita akan lihat menunggu-nunggu waktu sholat ya, jadi mempersiapkan diri ya dalam menyambut seruan azan. Nah, yang pertama itu ada dalam kita menegakkan sholat kita itu adalah menjawab panggilan azan, gitu ya. Nah, jadi kalau sudah azan dikumandangkan, kira-kira ada nggak pekerjaan yang lebih penting dari kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala? Ada nggak ya pekerjaan yang lebih penting daripada karena kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Nah, jadi kita sedang nyapu, kita sedang cuci piring, kita sedang mengerjakan pekerjaan apapun, kalau dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kira-kira apakah itu semua lebih penting ya dari panggilan Allah ini? Nah, oleh karena itu ada yang pertama itu ya, idza sami'tum an-nida faqulu mithla ma yaqulu mu'min. Nah, jadi kita sambut dengan yang pertama itu dengan menyebutkan, mengulang dari apa yang dipanggil oleh muadzin ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kita jawab Allahu Akbar ya, sama ya, asyhadu an la ilaha illallah. Kita jawab asyhadu an la ilaha illallah ya, dan seterusnya ya, kecuali nanti di hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Nah, jadi tatkala azan berkumandang kita simak dengan baik gitu ya. Nah, jangan sampai kita tidak peduli dengan panggilan Allah gitu ya. Nah, kita simak, dengarkan dan jawab ya. Nah, setelahnya jangan lupa ya, kita berdoa ya. Man qala hina yasma'un nida, tatkala ia selesai ada lalu yang mengucapkan ya, barang siapa yang mengucapkan Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati was sholati qa'imati ati Muhammadan wasilata wa fadilata wa asbu ya maqama mahmudan alladhi wa atta, maka halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Nah, bapak-bapak ibu-ibu ingin nggak mendapatkan syafaatul uzma, syafaat yang terbesar teragung nanti di yaumil qiyamah, di waktu nanti kita nggak bisa minta tolong kemana pun ya. Di yaumil qiyamah kita tidak bisa meminta tempat perlindungan ya. Ya waqul mujrimina law yaqtadi min adabi yaumi tibani ya. Ya wa akhiru wasilati lati tuqwi wa mangkil ardi jamina summa yunji. Ya, ia ingin menebuskan dari sulitnya, dari azabnya Allah yang begitu besar di hari kiamat nanti. Bahkan ia ingin memberikan tadi anaknya, ya, istrinya, keluarganya yang selama ini menolongnya, ia tebuskan, dan apapun yang ada di dunia ini ia ingin tebuskan untuk selamat dari azab yang ini. Tapi tidak bisa gitu ya. Nah, di saat itu kita membutuhkan pertolongan ya. Nah, salah satu pertolongan yang terbesar datang dari syafaatul uzma dari Rasulullah SAW.
Dan salah satunya yaitu upaya kita itu adalah menjawab. Nah, jadi jangan anggap remeh doa ini gitu ya. Nah, kata Rasulullah SAW, ya, halal lahu syafaati yaumil qiyamah. Barang siapa yang berdoa dengan doa ini, ya, melainkan nanti dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Gitu. Nah, itu ya yang pertama. Nah, yang kedua disebutkan juga ya, yaitu menyempurnakan wudhu. Nah, wudhu itu baiknya di masjid atau di rumah, Bapak-bapak Ibu? Wudhu kita baiknya di rumah atau di masjid? Jadi bukan berarti maksudnya nanti kalau sholat di rumah kita ke masjid kalau wudhu ya. Nah, tapi maksudnya kalau kita pergi ke masjid, berangkat ke masjid, wudhunya itu dari rumah, ya. Dari rumah dengan tidak ada di masjid gitu ya. Nah, sebetulnya kalau kita lihat Allah adulukum ala ma yamhu Allahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi darajat. Qalu bala ya Rasulullah isbabul wudu'i ala makarih, ya, wa kasratul khuta ila masajid. Nah, maukah kalian aku tunjukkan kepada suatu amal yang dapat menghapus kesalahan dosa dan meninggikan derajat? Ya, Bapak-bapak Ibu, ini enggak dosanya itu terhapuskan. Ucapan-ucapan kita yang sering kali gitu ya, berbuat dosa, ya, lidah tidak bertulang, mudah sekali berbuat dosa. Mata kita ya, yang sering kali tidak bisa kita jaga, hati kita, nafsu kita. Kita ini kalau kelihatan dosa-dosa yang ada pada diri kita, tentunya kita juga gigitnya pada diri kita sendiri, akan kotornya dan baunya yang diri kita ini dengan dosa-dosa. Nah, kita kan ingin ya itu semua dibersihkan. Nah, cara membersihkannya itu adalah salah satunya dengan isbahul, menyempurnakan wudhu kita. Karena dengan wudhu, ingat ya, nah dalam tazkiyatun nafs, waktu kita berwudhu bukan hanya kita sebetulnya mencuci kedua tangan kita ya. Waktu mencuci kedua telapak tangan kita pada hakikatnya harus kita rasakan. Dalam hadis ya, tidaklah seorang hamba berwudhu dan lalu dia mencuci tangannya tadi kecuali berluruhan dosa-dosa dari tangannya ini sampai ke ujung kukunya gitu ya. Nah, dia harus rasakan bahwa dengan wudhunya itu cuma nggak kelihatan aja ya. Nah, kalau kelihatan kayak lumpur dosa itu sebetulnya waktu kita mencuci ya, tangan itu ya, wah tadi tangan kita sudah berbuat apa nih? Sudah nyubit, udah nyakiti, udah melakukan apa gitu ya, perbuatan sering dengan tangan kita, merampas hak orang lain, tadi mengambil kotoran dari mobil kita terus dibuang keluar gitu ya, atau apa saja yang dibuat oleh tangan kita gitu ya, yang itu semuanya adalah perbuatan-perbuatan dosa. Nah, dalam wudhu ini ya, maka yang menjadi pembersihnya gitu ya. Nah, maka adanya rasakan, sempurnakan wudhu kita gitu ya. Nah, Rasulullah SAW jadi maukah kalian aku tunjukkan kepada suatu amal yang dapat menghapuskan kesalahan dosa dan meninggikan derajat? Nah, para sahabat menjawab, ya wahai Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, yaitu menyempurnakan wudhu ya dalam kondisi sulit. Banyaknya langkah menuju masjid. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu beruntunglah yang paling jauh, Pak. Siapa yang bapak dan ibu rumahnya yang paling jauh ya? Nah, itu beruntung gitu ya. Karena apa? Langkah-langkahnya ini ya, kata Rasulullah SAW, itu lebih meninggikan derajatnya ya. Nah, banyaknya langkah menuju masjid. Ya mungkin yang dekat cuma 5 langkah ya, nyampe meninggikan derajatnya. Yang agak jauh ada yang 10 langkah, ada 15 langkah, ada yang tapi bukan berarti juga saya cari masjidnya jauh lagi gitu ya. Nah, jauh pada makmurkan masjid yang terdekat gitu ya. Nah, terus juga apa lagi? Nah, yaitu wa intidharus sholati ba'da sholat. Ya, yaitu menunggu sholat setelah mendirikan sholat. Nah, itulah kebaikan yang banyak. Nah, jadi intidhar itu jangan anggap remeh ya. Nah, bapak-bapak
ibu-ibu yang tadi pertama hadir di masjid, ya setelah tahiyatul masjid, ya lalu yang menunggu yang lain hadir, itu namanya intidor, sehingga as-shalah al-maktubah ditegakkan. Nah itu kebaikan-kebaikan ya pada orang yang menunggu gitu ya. Nah jadi lebih baik menunggu, yang hadir lebih awal. Ya, jadi kalau kita pada suatu yang misalnya hiburan, bioskop atau apa, orang-orang kan kalau semangat datangnya paling awal gitu ya. Nah sama ibadah kita juga menunjukkan kesemangatan kita ya hadir ya. Nah hadir jadi betul-betul sholat itu menjadi sesuatu yang kita nanti-nantikan ya. Bukan nanti-nantikan nanti dulu nanti lagi ya, tapi kita tunggu-tunggu gitu ya maksudnya ya, kita tunggu-tunggu. Nah ini tadi yang mendukung dari hadis tadi yang man tatahharra fi baitihi, nah gitu ya, di dalam hadis riwayat Muslim, barang siapa yang bersuci dari rumahnya, nah ya jadi ikhtiarkan, usahakan jadi bersuci itu di rumah. Tsumma masya ila baitin min buyutillah, kemudian dia pergi ya ke rumah dari rumah Allah, masjid maksudnya ya, liyaqdiya faridatan min faraidillah kana khatawatu ihdahuma takhuttu khati'atan wal ukhra tanfa ibadah. Nah ya, jadi itu ya adab yang kedua ya. Nah, jadi betul-betul wudu kita adalah menjadi wudu yang terbaik dan menjadi sesuatu yang menghilangkan ya segala keburukan kita ya. Nah, jadi kita ingat dengan tadi membasuh muka, apa yang dilakukan oleh muka kita ya, dosa apa yang kita lakukan dengan kita selalu salah arah ya. Selama ini mengingatkan dalam amalan-amalan kita bukan ini wajah tuwasian lillahi rabbi atau samawati wal ardh ya. Nah, seringkali kita melakukan amalan tapi wajah kita tidak ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya. Kita melakukan apa saja ya, misalnya menyajikan hidangan untuk suami ya atau bekerja. Seringkali kita lupa itu tidak diarahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan ini kita sucikan gitu ya wajah kita ya, kembalikan kepada kefitrahannya. Ya sama tangan ya, semua waktu kita melakukan itu semua sebetulnya itu adalah upaya kita mensucikan diri kita, bukan hanya zahirnya ya, tapi juga adalah batin kita. Nah, berikutnya, nah tadi yang segera ya menunggu waktu sholat ya. La yazalu ahadukum fi sholatin ma damat as-sholat ini tahbisu ya. La yamnuhu an yanqaliba ila ahlihi illa sholat. Salah seorang di antara kalian dianggap terus-menerus di dalam sholat. Nah tadi waktu intidor menunggu ya, karena orang yang menunggu pasti dia datangnya lebih awal. Nah, tak kala yang menunggu disebutkan ya. Nah, di mana sholat tersebut menahannya untuk pulang, tidak ada yang menahannya untuk pulang keluarganya kecuali sholat ya. Nah, ya jadi dianggap madama dia menunaikan sholat. Ya, waktu dia menunggu, nah itu dicatat sebagai orang yang sholat. Nah, itu ya yang ketiga ya. Nah, terus yang keempat, ini juga adab zahir yang harus kita hadirkan ya, yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi idza kharaja rajul min baitihi faqala bismillah. Nah, jadi penuhi waktu-waktu kita ya pergi ke masjid ya itu dengan zikir. Nah, jadi khusyuk kita bukan hanya pada saat kita menunaikan sholatnya, bahkan tatkala kita pergi pun ya, idza kharaja rajul min baitihi faqala bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah gitu ya. Nah, maka waktu kita pergi melangkah mulai dengan mengucapkan ini ya di dalam hadis, maka dikatakan ketika itu engkau akan diberi petunjuk, dicukupkan, dijaga, dan setan pun akan menyingkir darinya. Nah, kita sejak awal pergi berangkat sudah
diberikan penjagaan oleh Allah, ditunjukkan ya hati kita untuk mendapatkan keberkahan ya dari sholat kita. Nah, lalu juga di sini dikatakan kan ya, bagaimana mungkin kau bisa mengganggu seorang yang telah mendapatkan petunjuk, kecukupan ya dan penjagaan. Nah, itu setan akhirnya ya tidak akan mampu mengganggu orang yang telah meniatkan ya takal keluar dari rumahnya untuk menuju masjid ya. Nah, setelah ia keluar dan tadi yang berzikir di perjalanan juga jangan lupa ya ia tetap melakukan zikirnya. Nah, jadi bacaannya dalam hadis riwayat Muslim ya, kita waktu melangkah ya, melangkahkan kaki dari masjid ke rumah, Allahumma ij'al fi qalbi nuran. Nah, seperti hadis di awal disebutkan ya, sholat itu nanti akan menjadi cahaya. Nah, oleh karena itu bacanya Allahumma ij'alni fi qalbi nuran wa fi basari nuran wa fi sam'i nuran wa an yamini nuran wa an yashari nuran wa fawqi nuran wa tahti nuran wa amami nuran wa khalfi nuran wa ja'ali nuran. Nah ya, jadi selama perjalanan bacakan ya Allah, dan jadikan di dalam tadi ya hatiku ini cahaya ya Allah gitu ya. Nah, saat pergi melangkah jangan lupa tetap berzikir kan. Juga wafi basori ya, dalam pandanganku ya, dalam pendengaranku ya, dari sisi kananku, dari sisi kiriku, dari depan belakang, dari atas, dari bawah ya Allah, jadikanlah cahaya dalam hatiku gitu ya. Nah, niscaya ini membuat ia selalu terbimbing dengan cahaya Allah ya. Ingat tujuan sholat, makanya ini sholat yang nanti akan melahirkan inna sholat tanha anil fahsya'i wal munkar, sholat yang mendapatkan cahaya gitu ya. Nah, jadi itu ya zikir dalam perjalanan gitu ya. Nah, terus berjalanlah menuju masjid itu dengan tenang ya. Termasuk kalau sudah komat misalnya ya, nah komat masih jauh, gimana? Apakah harus lari gitu ya? Mau ngejar supaya bisa ngejar rakaat pertama? Nah itu tetap ya, datanglah ke masjid itu dengan iqamah ya, dengan tenang. Idza sami'tum al-iqamah famshu ila sholat wa alaikum bisakinah wal waqar gitu ya. Nah, waqar di sini jika kalian mendengar adzan berjalanlah menuju sholat bersikap tenang dan khusyuk gitu ya. Nah, jadi jangan tergesa-gesa, wala tusri'u fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimu. Jika kalian mendapati imam sholat maka sholatlah, sedangkan apa yang luput dari kalian sempurnakanlah ya. Jadi nggak apa-apa masuk itu ya, jangan sampai ingin mendapatkan rakaat tapi malah kita menjadi bersegera-gera ya, dan jadi tidak, maksudnya terburu-buru ya, tidak wakar, tidak dengan ketenangan mendatangi masjid gitu ya. Nah ini ya yang kelima ya. Nah jangan lupa juga nanti, karena ini adab-adab ini ya bapak-bapak dan ibu juga dari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, adab inilah yang nanti akan memancarkan tadi nutrisi. Nutrisi itu seperti apa? Warid. Kenapa kita wirid ya? Warid itu cahaya-cahaya. Karena hati ini perlu terus ditoreh oleh cahaya-cahaya hikmah dari Allah. Ya, hati kita ini harus terus dizikir, makanya diingatkan gitu ya. Nah, maka setelah perjalanan tiba ke masjid, masuk ya, idza dakhala ahadukum al-masjida falyaqul, maka ia berdoa, Allahumma ftahli abwaab rahmatik ya. Nah, Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Masuk baca ya Allah ya Rahman ya Rahim ya, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Nah, ya, jadi kita berdoa masuk ya. Nah, kalau wakar, kalau buru-buru tadi nggak tenang, mana sempat gitu ya, karena buru-buru nah mungkin malah apa dijali ke atau apa gitu ya. Nah itu maka dia tenang ya, dia berdoa karena masuk gitu ya. Nah wa idza kharaja, nah tak kala ia keluar, yaqul Allahumma
inni as'aluka min fadlik. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, ya aku meminta kepadamu ya berupa karunia-Mu. Nah, itu ya. Nah, jadi doanya ya nanti keluar ya. Dan jangan lupa juga memakai pakaian yang terbaik ya. Ya Bani Adam, khudu zinatakum inda kulli masjid. Nah, jadi pakaian yang terbaik ya, tetapi juga jangan menggunakan pakaian-pakaian yang mengganggu ya. Kan kadang-kadang kita lihat ya masjid datang kaosnya apa? Ya kaos oblong ya. Lalu di sini ya ada botoh gitu ya. Ada tulisan apa gitu ya. Sekarang kan banyak kaos-kaos bertulisan lucu kan ya. Wah, di sini. Nah, itu sesolat dengan sesuatu yang mengganggu perhatian gitu ya. Nah, jemaah lain ini kita harus perhatikan termasuk di rumah ya. Kalaupun kita sholat di rumah tetap ya gunakan pakaian yang khusus ya. Ya sama kalau bapak-bapak dan ibu-ibu ya itu dipanggil sama pejabat misalnya ya, atasan atau apa gitu ya. Jangankan pejabat ya, pokoknya siapa saja manggil kita pasti datang dengan pakaian yang paling bagus kan dipilih ya. Oh yang ini udah dipakai hari Senin. Oh ini udah pernah. Nah dia pakai yang terbaik. Nah sholat pun demikian. Apalagi ini menghadap Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Nah maka ya tadi khudu yang zinatakum inda kulli masjidin ya. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musyrikin. Nah, kalau kita lihat juga ya dalam ayat ini juga dalil dari as-sunnah semakna dengannya terkandung faedah dianjurkan memperindah penampilan. Nah, lebih lagi pada hari Jumat atau hari raya ya. Nah, dianjurkan juga memakai wangi-wangian gitu ya. Nah, wangian malaikat itu menyukai ya wangi-wangian. Nah, di masjid ini tadi termasuk pakaian kita, tubuh kita ya. Nah, gunakan wangi-wangian. Nah, ini menjadi adab yang juga adab-adab yang perlu kita perhatikan. Nah, rahimahullah itulah ya yang merupakan adab-adab batin yang insya Allah ya dengan adab batin ini ya ini menjadi bekal yang nanti kita masuk ya di pertemuan berikutnya insya Allah berkaitan dengan adab batinnya gitu ya. Bagaimana kita melakukan khusyuk ya, hudur, tafahum ya, dan mungkin insya Allah kita akan lebih bahas perlahan ya dari adab batinnya ya. Ini sebagai pengantar saja bagi kita semua ya bahwa selain sholat yang kita tegakkan ya kita harus memperhatikan pula ya adab kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala agar apa? Nah, jadi yang terakhir yang ingin saya sampaikan ya semua ibadah itu ya kita kan suka menginginkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Nah, pahala menjadi hasanah kebaikan di yaumil qiyamah. Nah, pahala terbesar dalam tazkiyatun nafs ya. Tatkala seorang melakukan amalan-amalan itu sebetulnya adalah berupa irsyadat ya, bimbingan dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Nah, jadi disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari ya, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma ittaratu alaihi. Nah, tidaklah yang aku cintai dari seorang hamba yang mendekatkan kepadaku dengan sesuatu yang aku lebih cintai itu dari apa-apa amalan yang aku wajibkan baginya. Nah, jadi tujuan ibadah ini wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Nah, jadi seorang hamba terus mendekatkan dirinya kepadaku dengan ibadah-ibadah nafilah hatta uhibbahu sampai aku mencintainya. Nah, jadi upaya sholat kita, amalan ibadah kita itu semuanya dihadirkan untuk mendapatkan hatta uhibbahu, Allah mencintai kita ya. Nah, kalau sudah Allah mencintai kita nanti fa'idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Dalam hadis ini dikatakan secara literalisnya ya, bila aku mencintainya, aku akan menjadi pendengarannya. Coba, aku menjadi pendengarannya yang dengannya aku
mendengar. Bila sholat ini ditegakkan dengan benar termasuk adab-adabnya, maka Allah akan memberikan bimbingan kepada anggota badannya dalam hidupnya, ya, sehingga tertuntut dengan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu saja ya Bapak-bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pengantar. Ya, mudah-mudahan dengan ini ya ini sebagai langkah yang bagi kita semua ya untuk menjadikan ya kan di dalam hadis jadikanlah sholat ya seperti sholat perpisahan ya. Itu sholat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ya, sehingga ya di yaumil hisab kita ya kita mendapatkan hisaban yang terbaik karena kita telah menata dengan baik ya amalan-amalan yang kita lakukan, wabil khusus adalah amalan sholat kita. Itu saja. Alhamdulillah kalau tadi diberi waktu yang panjang ya untuk kita tanya jawab dan berdiskusi. Oleh karena itu dipersilakan ya kepada bapak-bapak dan ibu dan kita semuanya yang berarti oleh Allah, barangkali ada hal-hal yang perlu lebih diperdalam dari bahasa kita. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim, nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullaha li wa lakum. Silakan.